Halo semua, kami kelas 5 D1 Manajemen mata kuliah Manajemen Perubahan. Nah, saat ini saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anastasia Rahel Romaen, yang kedua Philadelphia Mungkalumiling atau saya sendiri, yang ketiga Kristisia Lunentang, yang keempat Sirkanti Bagaya, dan yang kelima Januar Osak. Halo semua, kami kelas 5 D1 Manajemen mata kuliah Manajemen Perubahan. Nah, saat ini saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anastasia Rahel Romaen, yang kedua Philadelphia Mungkalumiling atau saya sendiri, yang ketiga Kristisia Lunentang, yang keempat Sirkanti Bagaya, dan yang kelima Januar Osak. Bank Indonesia atau BI terus berupaya menjaga nilai tukar rupiah menjelang 2019. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo, menuturkan lembaganya menyiapkan 3 strategi intervensi agar pergerakan kurs dapat stabil. Pertama, melalui intervensi di pasar surat berharga negara atau SBN, pasar valuta asing atau PALAS, hingga melalui mekanisme baru atau domestic non-deliverable forward. Kami akan terus berada di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik, ujarnya kepada Tempo Jumat 7 Desember 2018. Dodi menjelaskan Bank Sentral berkomitmen untuk semakin memperkaya instrumen lindung nilai atau hedging dengan harga yang lebih murah seperti swap hedging. Dan dengan diluncurkannya DNDF juga akan memperluas opsi pelaku pasar untuk mengelola kebutuhan falasnya, katanya. Lelang transaksi DNDF untuk pertama kali telah dibuka pada pertengahan November lalu, yang ditargetkan dapat meraup transaksi hingga 100 juta US$. Dengan transaksi ini diharapkan rupiah dapat menguat dan investor juga perbankan dapat terlindungi dari risiko nilai tukar. Dodi menambahkan BI juga akan memperluas dan memperkuat kerjasama bilateral swap antara mata uang lokal dengan sejumlah negara. Terakhir, Bank Sentral telah bekerjasama dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antar pelaku ekonomi kedua negara tersebut. Transaksi akan menggunakan mata uang lokal masing-masing sehingga kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi. Ekonomi Bank Danamon Wisnuwardana mengungkapkan prediksi rupiah di 2019 pada awal tahun akan bergerak di posisi Rp 14.725 per dolar AS, sedangkan di akhir tahun melemah ke Rp 14.820 per dolar AS. Posisi rupiah juga masih akan cenderung melemah seiring dengan kondisi surat utang pemerintah dalam portofolio investasi yang melambat, juga neraca perdagangan ekspor impor yang masih defisit. Meskipun kondisi eksternal secara umum cenderung membaik, Dodi mengatakan Bank Sentral akan tetap waspada terhadap risiko di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Pergerakan nilai tukar jika dilihat secara harian tentunya akan kental dengan dinamika sentimental pasar. Untuk melihat gambaran yang lebih utuh, perlu melihat pergerakan rupiah dalam horizon yang lebih panjang, katanya. Ekonomi PT Bank Sentral Asia (TBK) David Sumual memprediksi kurs rupiah di 2019 akan stabil di level 14.000 sampai 15.000 per dolar Asia. Angka tersebut menurut dia masih cukup sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar keuangan hingga pelaku sektor real seperti eksportir dan importir. Tantangannya tahun depan ada dari perang dagang yang mungkin berlanjut, lalu kenaikan bunga acuan The Fed, volatilitas harga komoditas, dan dari internal ada defisit neraca transaksi berjalan atau CAD, ujarnya. David pun mengingatkan Bank Sentral untuk tetap mewaspadai tingkat inflasi di 2019.
David menambahkan di satu sisi Bank Indonesia dinilai telah memiliki cukup persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan sengitnya perebutan dolar Amerika Serikat tahun depan. Bank Indonesia sudah siapkan banyak buffer berupa perjanjian swap falas dengan banyak negara. Ini bisa menambah confidence pelaku pasar karena ini bisa diakses sewaktu-waktu kalau kita butuh likuiditas falas. Bank sentral pun diharapkan dapat berhati-hati dalam melakukan intervensi yang mengandalkan cadangan devisa, karena tantangan ke depan masih cukup besar, jadi harus intervensi dengan terukur melihat kondisi terkini. Bank sentral pun dapat diharapkan berhati-hati dalam melakukan intervensi yang mengandalkan cadangan devisa. Karena tantangan ke depan masih cukup besar, jadi harus intervensi dengan terukur melihat kondisi terkini. Adapun BI telah menekan kerjasama bilateral swap diantaranya dengan China senilai 30 miliar US dollar, Jepang senilai 22,76 US dollar, dan Singapura senilai 10 miliar US dollar. Kurs rupiah sebenarnya telah mengalami penguatan dalam sebulan terakhir. Hal itu ditopang oleh kondisi eksternal yang perlahan mereda seperti penangguhan perang dagang Cina dan AS untuk sementara. Selain itu, aliran modal asing juga perlahan kembali masuk atau capital inflow ke pasar keuangan domestik. Terbukti, cadangan devisa pada November lalu tercatat meningkat dari US dollar 115,2 miliar menjadi US dollar 117,2 miliar. Adapun BI dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu memproyeksikan kurs rupiah sepanjang tahun depan akan berada di kisaran Rp14.800 sampai Rp15.200 per dolar AS.